menjadi seseorang yang lupa diri? Apakah yang menciptakan ini semuanya, Bu, punya tujuan kira-kira atau nggak punya tujuan, Bu, menciptakan ini semuanya? Apakah kira-kira yang menciptakan ini semuanya itu pasti dia maha kuasa atau tidak maha kuasa? Maka ini yang harus kita jawab berikutnya. Ini yang terpenting dari semuanya, Bu, mengenal diri, mengenal Tuhan. Apakah Tuhan yang menciptakan ini semua? Apakah dia juga maha kuasa atas segala sesuatu? Pasti. Allah katakan, awalam yarau annallaha alladhi khalaqas samawati wal arda wa lam ya'ya bi khalqihinna biqadirin ala an yuhyiyal mauta bala innahu ala kulli syai'in qadir. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi dan dia tidak merasa payah karena menciptakannya? Apakah dia kuasa untuk menghidupkan yang mati? Kalau dia menghidupkan yang mati di awal penciptaan, kemudian manusia pasti semuanya mati, apakah dia berkuasa untuk menghidupkan kembali yang sudah mati? Jawab Ibu yang kompak. Pasti kuasa. Pasti kuasa. Apakah Tuhan yang menciptakan jagat raya yang penuh dengan penghitungan yang sangat detail? Kalau orang bikin bangunan 10 tingkat aja harus pakai penghitungan yang detail nggak? Lalu bagaimana dengan langit yang 7? Peredarannya dihitung dengan sangat detail. Ada seorang ateis mengatakan apa? Ketika dia mengamati antar galaksi itu kadang-kadang berpapasan, Bu. Galaksi berpapasan, kebayang nggak? Itu udah nggak kebayang sama kemacetan kita. Lebih parah lagi itu. Masing-masing muter. 2 galaksi itu yang berputar apa aja, Bu? Planetnya muter, tata suryanya muter, ya kan? Masing-masing berputar di situ loh. Tapi dua galaksi itu berpapasan tanpa berbenturan. Sampai kata ilmuwan itu apa? Seandainya Tuhan salah hitung 0,001%, 1 detik gitu, salah hitung, maka sudah terjadi ledakan yang dahsyat. Jadi Allah itu memperhitungkan segala sesuatunya. Apakah Allah yang menciptakan langit dan bumi yang menghitung dengan sangat detail ini, apakah dia pasti juga memiliki ilmu dan hikmah dalam penciptaan ini semua? Ataukah penciptaan jagat raya ini cuma sia-sia belaka? Bu, Pak, apakah kita diciptakan untuk makan, minum, kawin, buang air kecil, buang air besar, titik? Apakah ada tujuan mulia Allah menciptakan kita, Bu? Ada. Jawabannya di dalam Quran surah Ali Imran ayat 190-191. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantingnya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Hanya orang yang berakal yang mampu memperhatikan ini. Siapa mereka itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang yang mengingat Allah pada saat dia berdiri, pada saat dia duduk, pada saat dia berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Dan memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila, subhanaka fakina adzaban nar. Ya Tuhan kami, tidak mungkin Engkau menciptakan ini sia-sia ya Allah. Maha suci Engkau ya Allah. Itu semua yang kita tonton tadi tuh, dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Apakah Allah main-main menciptakan itu, Bu?
Apakah manusia ini misinya di dunia ini diizinkan sama Allah dikasih satu planet yang Masya Allah kita bisa hidup di sini. Kalau di planet yang lain belum tentu. Apakah Allah menciptakan bumi ini dan menjadikan khalifah fil ard, pemimpin pengelola bumi ini hanya untuk makan, minum, mengumpulkan apa yang bisa dikumpulkan, dipamerkan apa yang bisa dipamerkan, cari subscriber sebanyak-banyaknya, kemudian selesai? Sungguh kecil kehidupan itu kalau kita cuman memikirkan itu. Remeh sekali. Tidak mungkin. Maka ini jawabannya. Tidak mungkin sia-sia Engkau menciptakan hamba, ya Allah. Kita pasti terlahir karena suatu alasan yang penting. Bu. Ya, bilang iyanya yang kompak. Saya ini orangnya agak pencemburu, Bu. Jadi kalau ada yang memperhatikan yang lain, saya ini cemburu. Kalau seandainya Allah butuh sama ibadahnya makhluk, coba bandingin ibadah kita sama ibadahnya malaikat. Sudah ada malaikat yang senantiasa bertasbih siang dan malam. Allah tidak butuh sama ibadahmu, nggak butuh. Kamu yang butuh sama Allah. Kamu yang butuh kenal sama Allah. Engkau ingin apa ya Allah dari hamba? Begitu. Kita tercipta bukan karena main-main. Sekarang kita masuk karena kita nggak bisa langsung berkenalan sama Allah At-Tawwab kalau belum melalui tadi itu prolog itu tadi. Ma'rifah dulu, kenal dulu sama Allah. Sesudah itu, karena ada 99 Asmaul Husna, kita pilih. Saya pilih yang paling kena ke hati saya, yaitu At-Tawwab, Al-Ghafur, Al-Afu. Yang maha pengampun, yang maha menghapuskan dosa-dosa, yang maha menerima taubatnya hamba. Setelah kita sadar bahwasanya kita manusia dan Allah pasti menginginkan sesuatu dari kita, dan itu tidak mungkin makan, minum, buang air besar, buang air kecil, dan kawin, kemudian mati. Apa bedanya kita sama hewan? Apa bedanya kita sama kambing? Tidak. Anda dikasih akal, Anda dikasih ruh, Anda dikasih bumi, silahkan dikelola dengan baik, silahkan berinteraksi dengan orang yang dengan baik. Apakah orang yang di bawah kita, apakah orang yang di atas kita? Apakah orang yang lebih miskin dari kita, apakah orang yang lebih kaya dari kita? Dan disitulah letak ujiannya. Kalau seandainya Allah butuh ibadah kita, sudah ada malaikat pun. Makanya pada saat penciptaan langit dan bumi, malaikat protes nggak? Surah Al-Baqarah protes kan? Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kata malaikat apa? Ya Allah, apakah Engkau akan menciptakan manusia yang nanti akan menumpahkan darah dan membuat kerusakan di muka bumi? Sedangkan kami senantiasa bertasbih kepada Engkau siang dan malam. Jawaban Allah apa? Inni a'lam ma la ta'lamun. Aku tahu yang tidak kamu ketahui, wahai malaikat. Aku mengetahui, inilah ujiannya, namun dia nanti akan dapat surga atau dapat neraka, bebas. Ibu mau taat, bebas, mau maksiat, bebas. Tapi kebebasan itu adalah kebebasan yang bertanggung jawab. Anda mau beriman boleh, tidak juga boleh. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya, Bu? Iya. Udah pemanasannya nih, kita masuk surah ke ini ya. Nama Allah At-Tawwab. Mari kita kenal dengan nama Allah At-Tawwab. Nama Allah At-Tawwab sering dikaitkan dengan taubat karena ini bulan Ramadan. Syahrut Taubah. Orang bilang namanya Syahrul Ramadan, Syahrul Siyam. Oke. Menarik dan bagus. Syahrul Ibadah, oke. Ya. Tapi juga secara ruhiyah, secara hati kita kenalan yuk supaya ketemu sama nama Allah At-Tawwab dalam kehidupan kita sehari-hari. At-Tawwab ya berkaitan dengan hamba yang bertaubat, maka Allah menerima taubat hamba. Hubungan langsung yang romantis antara hamba dengan Tuhannya. Hamba yang tahu dia pendosa, maka dia ketuk-ketuk pintu Tuhannya. Ya Allah, hamba pendosa, apakah Engkau mau mengampuni hamba? Itu interaksi kuat antara seorang hamba dengan Tuhannya.
Secara bahasa at-taubah berasal dari tabah, yang artinya juga kembali atau pulang. Makanya tadi di judul kita katakan apa? Dengan namamu ya Allah At-Tawwab, hamba ingin pulang. Jadi sebenarnya taba itu adalah kembali. Wa anaba itu juga kembali, yang artinya roja'ah. Ada wa roja'ah wa anaba. Semua artinya sama, Bu, kembali dan pulang. Dari kemarin kemana aja wahai hambaku? Apa yang kamu kejar wahai hambaku? Apa yang penuh di dalam hatimu itu wahai hambaku? Apakah kamu tidak mendengar panggilanku untuk pulang? Pulang secara hati dan ruhiyah sebelum nanti kita pulang kepada zat yang sebenar-benarnya kita akan berpulang. Pulang di sini artinya pulang menempuh jalan ketakwaan kepada Allah. Maaf ya, ini saya tuh gembeng bahasa Jawanya, tahu nggak Bu? Hah? Cengeng. Tidak mungkin seorang hamba mengenal nama Allah At-Tawwab kalau dia tidak punya kemampuan untuk mengoreksi diri. Seperti pepatah, gajah di pelupuk mata tidak nampak. Kuman di seberang lautan dia nampak. Saya ambil tisu dulu deh. Kelihatan semutnya, Bu? Kelihatan? Gajahnya? Orang lain, oh kalau dia mah begitu. Dia mah orangnya begitu. Emang karakternya begitu. Orang lain, jangan-jangan kita sama, lebih parah. Coba ibu-ibu yang dikoreksi sama suaminya, atau suami yang dikoreksi sama istrinya. Padahal kita tahu sebagian dari perkataan dia itu benar, ada benarnya. Tapi kita nggak mau menerima. Ya. Jadi tidak mungkin ibu kita akan kembali tanpa mengenal aib-aib diri. Kenali aib-aib diri. Kalau kenal aib orang gampang kelihatan. Tapi kalau mengenali aib-aib diri. Saya ini penceramah, Bu. Jadi saya sama suami saling menguatkan, saling mengoreksi. Karena kalau udah bicara di depan publik, ada penyakit-penyakit yang harus diwaspadai. Suami saya mengenalkan saya tentang sifat tawadhu. Mengenalkan saya dengan untuk tetap ikhlas. Yang itu semuanya hanya kita yang tahu, antara kita sama Allah. Kita ini kadang-kadang salah sangka dengan yang namanya taubat. Jadi nama Allah At-Tawwab itu berkaitan dengan hamba yang bertaubat. Apakah ada di sini yang tidak berdosa? Angkat tangan. Tapi orang kadang-kadang nggak kenal loh sama dosanya sendiri. Makanya ada beberapa salah persepsi nih. Yang pertama, melupakan dosa berarti sudah menghapus. Bisa diterima nggak? Ada yang ingat dosanya 15 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu. Kita lupa, padahal Allah catat, Bu. Itu Allah katakan dalam Al-Quran, ahsahullahu wa nasu. Kami catat padahal kamu lupakan. Kamu lupakan dosamu seolah-olah sudah ditaubati, padahal dicatat sama Allah. Yang kedua adalah meremehkan dosa-dosa. Dari saking gak pahamnya dia ini adalah perbuatan dosa, maka mungkin dia bilang begini, Bu. Udah gue yang nanggung dosanya. Ya Allah, dia gak tahu. Dia gak tahu bagaimana nanggung dosanya orang. Nanggung dosa diri sendiri aja gak mampu. Mata uang Indonesia namanya apa? Mata uangnya Malaysia namanya apa? Kalau mata uangnya akhirat apa namanya?
Mata uang yang satu-satunya yang diterima nanti di akhirat namanya adalah al-hasanah atau pahala. Dan seseorang akan bakhil dengan satu kebaikan itu, satu hasanah, satu pahala itu. Kalau sekarang kita mungkin bisa bantu, kamu butuh berapa? 50, 100 ribu, aku bantuin. Aku gak akan bakhil. Tapi nanti di akhirat, jangankan sama teman kita, sama suami dan anak kita, kita akan merasa bakhil. Mau bukti? Ada ayatnya. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnih. Hari ketika seseorang lari dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya. Ibu-ibu yang punya anak sakit, Bu, rasanya pingin tuker nggak? Tapi nanti di akhirat nggak, Bu. Nafsi yang penting aku selamat, yang penting aku selamat. Kalau aku selamat aku pikirin loh, sekarang gue belum tentu selamat. Jadi jangan meremehkan dosa-dosa. Ada dua tipe manusia. Ada seseorang yang menganggap dosanya itu bagaikan lalat yang lewat di depan hidungnya, kemudian dia tampih seperti ini. Hush, hush, hush. Ada orang yang menganggap dosanya bagaikan dia berada di dekat tebing yang bentar lagi akan runtuh. Jangan-jangan dengan dosa ini aku menutup amal perbuatan. Bagaimana kita memandang dosa-dosa kita? Yang ketiga, bagaimana kondisi manusia pada saat di padang mahsyar? Wa nufikha fis-sur, Quran surah Az-Zumar. Dan ditiuplah sangkakala. Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Ketika tiupan sangkakala pertama, langit dan bumi semuanya kayak dimatiin dari PLN, Bu. Mati teksek blek. Semua yang di langit dan di bumi mati. Illa man syaa Allah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Kemudian ditiup sangkakala yang kedua, maka dia tiba-tiba berdiri tegak dan menunggu keputusan Allah. Ibu kebayang nggak kalau seandainya ini karyawan segini ya, kalau seandainya 200 juta manusia dikumpulkan di satu tanah lapang, gimana nyarinya? Makanya kata Nabi apa? Barang siapa memiliki kezaliman, maka hendaknya dia minta maaf hari ini sebelum datang hari yang sulit, yang berat. Gimana nyarinya? Mau minta maafnya gimana? 200 juta. Itu baru 200 juta. Ini manusia pertama sampai manusia terakhir. Yang punya kezaliman, maka hendaknya dia minta maaf hari ini sebelum datang hari yang berat. Bagaimana keadaan manusia di yaumil hisab? Itu baru padang mahsyar, Bu. Padang mahsyar itu kita akan mengingat satu dosa yang kita perbuat, yang kita lupakan, yang kita anggap udah diampuni sama Allah itu. Lalu bagaimana yaumil hisab, hari ketika ditimbang? Bu, nah, iyanya yang kompak cuma. Bu, jangan pada tegang begitu. Saya nggak galak kok. Ada orang-orang yang beriman yang ditutupkan satir antara dia sama Allah ketika di persidangannya Allah. Ada orang-orang kafir yang dipermalukan sama Allah. Tapi anehnya, uniknya, ada orang-orang munafik. Seperti kebiasaannya dia di dunia suka nipu, gitu ya. Maka di akhirat pun dia mencoba peluang untuk menipu Allah. Bisa enggak? Ya Allah, aku berbuat ini untukmu. Ya Allah, aku lakukan ini untukmu. Aku lakukan ini untukmu. Allah bilang apa? Oke, itu penjelasanmu. Saatnya pembuktian. Kalau udah pembuktian apa? Bukti dan saksi akan didatangkan. Batinnya orang ini, orang munafik ini apa? Waktu gua berbuat dosa kagak ada yang ngeliat kok.
Historinya udah gua hapus kok. Kagak ada CCTV kok. Bos kagak ngeliat kok, apalagi polisi. Gak ada yang tahu kok. Semuanya udah gua bayar kok. Tapi kata Allah apa tadi? Akan didatangkan saksi-saksi. Maka dia berpikir, siapa kira-kira saksi-saksi yang akan memberatkan saya? Lalu tiba-tiba mulutnya pun dikunci. Kemudian berkatalah tangannya, kulitnya, dagingnya terhadap yang dia perbuat di dunia. Quran surah Yasin. Yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Hari kita sering baca surah Yasin ya. Tapi kenapa kalau melintasi ayat ini kayak seolah-olah nggak berpengaruh apa-apa sama kita? Apakah ayatnya yang salah atau hati kita yang udah terkunci? Yauma nahtimu ala afwahihim. Hari ketika kami bungkam mulutnya. Wa tukallimuna aydihim, tangannya berbicara. Wa tashhadu arjuluhum, bersaksilah kakinya. Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Dalam Quran. Dan dia akan berkata kepada kulitnya, wahai kulit, mengapa kamu bersaksi melawan aku? Kan kamu udah tak kasih lotion, udah tak kasih skincare. Kenapa kamu sekarang bersaksi yang memberatkan aku, wahai kulit? Kita berkata sama kulit kita. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'. Kulit akan berkata, aku diperintahkan oleh Allah berbicara, maka aku berbicara. Allahu Akbar. Makanya harus ada pengadilan akhirat, Bu. Di dunia ini nggak semua orang mendapatkan keadilannya, betul? Dan ada orang-orang yang tidak bersalah pun dihukum. Maka harus tegak pengadilan akhirat nanti. Yang terakhir, meninggalkan dosa sama dengan taubat. Setuju apa enggak? Kan aku udah berhenti. Hah? Mana belum setuju? Mana yang belum setuju? Hah? Kalau udah berhenti berarti udah taubat. Setuju apa enggak? Kan aku udah berhenti. Bu, Pak, meninggalkan dosa belum tentu taubat. Karena taubat itu a'malul qulub, perbuatannya hati. Bisa saja dia meninggalkan dosa, ya kan? Karena sudah tidak ada peluang lagi untuk berbuat dosa. Sudah tidak menjabat. Sudah tua, nggak mungkin maksiat, nggak bisa berdiri. Tapi apakah dia sudah bertobat? Belum tentu. Jadi jangan sampai kita meninggalkan dosa, hanya meninggalkan perbuatannya saja, tidak diikuti dengan a'malul qulub. Yang intinya adalah perasaan perih di dalam hati, menyesal sungguh-sungguh dalam hati. Dan ada yang lebih penting dari itu semuanya. Bagi saya, salah persepsi yang paling berat menurut saya, berburuk sangka kepada Allah dengan menganggap dosanya lebih besar dari ampunannya. Itu prasangka buruk sama Allah. Apakah menurutmu dosamu itu lebih besar daripada ampunan dan rahmatnya? Mengapa kamu berputus asa dari rahmatku, wahai hambaku? Mau kemana kamu? Mau nyari Tuhan yang mana untuk bisa mengampuni? Mau nyari surga yang mana yang bukan surganya Allah? Mau minta penutup dari mana kalau bukan penutup dari Allah? Dosa-dosa itu ada dosa-dosa yang tersembunyi dan ada dosa-dosa yang kelihatan, Bu. Dosa yang kelihatan itu di hadapan orang. Tapi dosa-dosa yang tersembunyi itu bukan karena kita pintar nyembunyiin, bukan, tapi karena ditutupi oleh Allah. Sungguh mudah bagi Allah untuk membongkar seseorang. Apalagi zaman sekarang. Gampang viral.
Jadi mari kita hidup dalam namanya At-Tawwab. Dan jangan menyangka dosamu itu lebih besar daripada ampunan Allah. Sekarang kesempatannya, ketuk-ketuk pintunya Allah, masuk, minta masuk sekarang. Sebelum nanti pintu itu sudah tertutup dan tidak ada kesempatan buat kita. Kita sampai jam berapa, Bu? 15 menit lagi ya. Masih sabar nggak sama saya nih? Sabarnya kok gitu ngomongnya. Nama Allah At-Tawwab. Bagaimana sih kita berinteraksi dengan nama Allah At-Tawwab? Dialah At-Tawwab. Allah kenalkan sendiri namanya At-Tawwab. Yang kenalin Allah At-Tawwab itu siapa? Dirinya sendiri kan? Jadi kenapa engkau ragu? Ini kira-kira dosa gue diampunin apa kagak ya sama Allah? Allah sendiri memperkenalkan namanya At-Tawwab. Kurang apa lagi? Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah, bayangkan, yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui yang kita sembunyikan ataupun yang kita nampakkan, ibu-ibu sekalian. Bu, Pak, kita bisa menyembunyikan sesuatu dari orang terdekat kita pun. Suami kita satu bantal, kita bisa sembunyikan sesuatu itu. Tapi kalau kita bersembunyi dari Allah itu tidak mungkin. Ibu pernah batin nggak? Pernah. Sering kan? Selalu kan? Mau berangkat kemana gitu kayak, gue kerudungan warna apa ya? Gue pakai sandal warna apa ya? Gitu kan? Batin, nggak ada kata-kata yang keluar. Teman kita di samping kita nggak denger tuh, tapi Allah dengar. Allah mendengar semua suara. Sebagaimana Allah menciptakan dari yang paling kecil sampai yang paling besar, Allah mendengar semua suara. Kalau kita kan terbatas suaranya ya, dari berapa sampai berapa. Mungkin kalau hewan beda ya, tapi kalau Allah tidak ada yang tersembunyi. Kamu batin dalam hatimu, ih ustadahnya gitu amat gitu. Misal, cuma contoh bukan menuduh. Tapi Allah dengar. Innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin, ya Allah. Engkau mengetahui yang aku sembunyikan ataupun yang aku nampakkan, ya Allah. Oh, bersembunyi dari Allah. Dialah Allah. Allah perkenalkan di ayat yang pertama. Wa huwallazi yaqbalu taubata 'an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at wa ya'lamu ma taf'alun. Dialah Allah yang menerima taubat dari hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan mereka. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kamu kerjakan, yang kamu sembunyikan, bahkan kamu sembunyikan dalam hati, itu Allah tahu. Ghafirud dhammi wa qabilut tawbi syadidil iqabi dzit tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Dialah Allah ghafirud dham, yang mengampuni dosa-dosa dan menerima taubat hamba. Namun dia juga keras hukumannya. Namun dia juga memiliki karunia. Tiada Tuhan selain dia dan hanya kepadanya lah semua makhluk kembali. Alam ya'lamu. Masya Allah. Coba Bu, berinteraksi sama ayat itu sebagaimana ayat diturunkan. Alam ya'lamu. Ini ayat ini buat saya, buat kita, apa buat orang kafir? Buat kita semua.
Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadih. Tidakkah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya? Gak tahu tah? Apa kamu gak tahu kalau kamu kembali kepada aku akan bukakan pintu? Gak tahu tah? Dan dia menerima zakatnya, dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat dan penyayang. Surah Az-Zumar ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan, ya ibadi, ya Allah. Bagaimana Allah memanggil hambanya, Bu? Wahai hambaku. Wahai hambaku. Padahal di sini apa? Hambanya yang pendosa. Wahai hambaku. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, yang melampaui batas. Gak dibilang pendosa tuh, enggak. Yang melampaui batas. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, bahkan yang besar, yang syirik, yang zina. Semua dosa diampuni sama Allah kalau dia taubat di dunia sebelum di akhirat. Syirik saja diampuni sama Allah, apalagi dosa-dosa yang di bawah syirik, termasuk zina. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Seruan ini untuk siapa? Untuk yang berdosa besar, untuk yang dosa kecil, untuk dosa yang nampak di depannya orang, atau dosa yang tersembunyi, yang cuman kamu sembunyikan dalam dirimu sendiri. Karena cuman ada dua manzilah, Bu. Manusia itu cuman ada dua. Ya zalim, ya taib. Apakah hamba yang menzalimi dirinya sendiri, ataukah hamba yang bertaubat dari kezalimannya? Jadi nggak disebut, oh dia soleh, salihah, amalnya banyak. Kamu nggak perlu membanggakan itu di hadapan Allah, karena yang ngasih ibadah itu juga Allah. Kamu mau banggain kamu sedekahnya berapa? Kamu mau banggain ibadahmu berapa rakaat? Kamu mau banggain berapa tilawahmu? Yang memudahkanmu untuk beribadah itu juga Allah. Nggak layak kita banggain itu di hadapan Allah. Yang ngasih kekhusyuan adalah Allah, yang meringankan langkah kaki kita untuk hadir di kajian juga Allah. Makanya kita belajar, Bu. Ada penyakitnya orang-orang soleh. Kalau penyakitnya ahli maksiat gampang kelihatan dosanya sendiri. Tapi penyakitnya orang-orang soleh kadang-kadang menganggap besar amal perbuatan dia. Dia lupa kalau yang memudahkan itu semuanya adalah Allah. La haula wa la quwata illa billah. Allahu Akbar. Jadi kita semuanya adalah fakir di hadapan Allah. Udah jam 1.15. Gimana nih, Bu? Lanjut. Tanya jawab apa lanjut? Lanjut. Allah Maha tidak butuh kepada hamba. Namun Allah ingin mengaruniakan taubat kepada hamba. Ibu, kalau ibu dengerin kajian, dengerin ayat, nyes ke hati, jangan-jangan itu adalah sinyal dari Allah, pulang hambaku, pulang, mau ngejar apa? Ya, apa yang kamu kejar? Apa yang kamu cari?
Ya, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Jadi enak loh ketemu cinta Allah, Bu. Taubat aja udah dapet cinta Allah. Kita ngejar cinta Allah kayak jelimet banget. Padahal kamu bertaubat dari dosamu, kamu mendapatkan cinta dari Allah. Ya. Allah ingin menunjuki kalian dengan jalan orang-orang yang bertaubat. Ntar dibaca sendiri deh. Allah maha tidak butuh kepada hamba, maka bersegeralah menyambut panggilannya. Dipanggil sama Allah. Disebutkan dalam hadis bahwasanya ada sebuah pintu. Pintunya gede. Karena dari ujung pintu sampai ke pintu yang berikutnya itu 70 tahun perjalanan. Gede apa kecil, Bu? Gede. Pintu ini dari arah barat. Pintu ini semenjak diciptakan langit dan bumi selalu terbuka, nanti tertutup ketika matahari terbit dari barat, ketika kiamat. Itulah yang disebut dengan pintu taubat, sebesar itu. Kalau kamu mau masuk bisa, sekarang pintu taubatnya selalu terbuka. Ya, itu pintu taubat. Tapi diri kita masing-masing, kapan tertutupnya taubat pada diri kita manusia? Malam yughargir, selama tidak lewat dari tenggorokan, maka terus dapat ampunan Allah. Tapi jangan ditunggu dulu sampai sini, kurang 1 senti baru kita taubat. Bagaimana kisah Fir'aun? Al-an, kata Allah, apakah sekarang ketika sudah lewat di tenggorokan kamu bilang aku beriman sebagaimana imannya Bani Israel? Jadi taubat itu adalah sesuatu yang harus disegerakan dan jangan ditunda-tunda. Ya. Di sini ada hadis tentang sholat taubat ya. Ada yang pernah sholat taubat? Katanya kalau dosa besar itu harus taubat, Ustazah. Di antaranya harus sholat taubat. Sebenarnya tidak ada keharusan. Yang ada keharusan adalah menyesali dosa. Mohon ampun kepada Allah. Tapi kalau dia sholat taubat, maka itu jauh lebih baik. Sebagaimana disebutkan dalam dalil. Barang siapa dia berwudu dan membaguskan wudunya, kemudian dia sholat 2 rakaat dan membaguskan sholatnya, kemudian dia mohon ampun kepada Allah, Allah pasti ampuni dosa-dosanya. Manusia apa ada yang berbuat dosa sekali, 2 kali? Berkali-kali. Lalu bagaimana pada saat kita kembali jatuh ke dalam dosa? Kembali jatuh ke dalam dosa. Ada panduannya. Ya. Dalam versi yang berbeda, kalau ini yang saya sebutkan nanti dibaca sendiri. Muttafaqun alaih berarti Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat yang lain dikatakan begini, Bu. Saya punya sebuah pengalaman soalnya. Saya baca buku kecil tentang ampunan Allah, Al-Afu. Tapi nama Allah Al-Afu, bukan nama Allah At-Tawwab. Kalau nama Allah At-Tawwab yang maha menerima taubat. Tawwab itu dari taubat. Jadi yang maha menerima taubat. Tapi kalau nama Allah Al-Afu, ada nama Allah Al-Ghafur, benar? Nama Allah Al-Ghafur artinya mengampuni dosa-dosa. Tapi kalau nama Allah Al-Afu artinya adalah yang menghapuskan dosa-dosa. Jadi nanti bedanya Al-Ghafur sama Al-Afu apa? Di catatan amalan. Kitab nih, kitab catatan amalan manusia. Kalau Al-Ghafur ada kesalahannya di situ. Ada dicoret, tapi sama dosennya diparaf. Ya nggak apa-apa, ada dimaafin. Tapi kalau Al-Afu ibaratnya adalah seperti dihapuskan betul-betul. Kita ingat ada dosa itu ya Allah, tapi kok kosong. Insya Allah.
dia bisa menghapuskan dosa itu, Bu. Kok nggak mau tahu masuk ke pintunya, Bu? At-taibu minadz-dzambi kama la dzambala. Orang yang bertaubat dari sebuah dosa bagaikan dia tidak berbuat dosa. Allahu Akbar. Bu, kembali ke tadi cerita saya. Buku kecil saya baca judulnya Al-Afu, yang maha menghapuskan dosa-dosa. Terus di awal itu saya baca dari riwayatnya, ada seorang hamba berbuat dosa. Kemudian dia tahu Allah maha menghukum dosa-dosa. Maka dia apa? Bertaubat. Kalau hamba sudah bertaubat, maka Allah apa? Mengampuni. Kemudian dia berbuat dosa dengan dosa yang lain. Kemudian dia ingat Allah akan menghukum dosanya, maka dia bertaubat, maka diampuni. Kemudian dia berbuat dosa dengan dosa yang lain. Kemudian dia minta ampun, kemudian diampuni. Kemudian dia berbuat dosa dengan dosa yang lain. Kemudian minta ampun, kemudian diampuni. Kemudian berbuat dosa dengan dosa yang lain. Kemudian minta ampun, kemudian diampuni, kemudian berbuat dosa dengan dosa yang lain. Ibu ngitung nggak tadi berapa kali saya? Saya pun nggak ngitung soalnya. Intinya adalah saya pingin tahu ujungnya ini mana. Kan kalimatnya sama kan, diulang-ulang kan? Hamba berbuat dosa, hamba minta ampun, Allah ampuni. Hamba berbuat dosa, hamba minta ampun, Allah ampuni. Ini ujungnya mana? Di ujungnya hadis itu apa, Bu? Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan mengampuni selama hambanya tidak bosan minta ampun. Ya Allah. Udah gak bisa ngomong apa-apa lagi kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah bosan untuk mengampuni hamba selama hambanya tidak bosan minta ampun terus kepada Allah. Tapi kalau ibu bilang, oke, aku berhenti minta ampun, maka Allah pun berhenti, Bu. Kalau ibu bilang, udah selesai, maka Allah pun berhenti. Karena kamu memutuskan untuk berhenti, maka Allah pun berhenti. Sebanyak itu dosa, sebanyak itu minta ampun, sebanyak itu ampunan Allah kasih. Izinkan kasih contoh. Peristiwa yang terkenal yaitu seseorang yang membunuh 99 orang. Pernah dengar? Nggak pernah dengar? Ada kan kisahnya? Seseorang yang membunuh 99 orang. Membunuh, Bu. Kita bunuh tikus berapa, Bu? 99 ada nggak? Mungkin nggak. Satu pun nggak. Tapi ini membunuh manusia 99. Bahkan dilengkapin 100. Tapi Allah menerima taubat hamba. Lalu bagaimana kita yang belum membunuh 100 orang? Kira-kira peluangnya? Kembali taubat tapi jangan israr. Nanti buka sendiri Quran surah Ali Imran ayat 135. Taubat-taubat sambel. Maksiat jalan terus. Inti taubat itu penyesalan. Jadi waktu makan sambal itu pedas tapi apa rasanya? Nikmat. Besok diulang lagi nggak? Ulang lagi. Dan yang terakhir yang penting adalah tamak dengan ampunannya. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Dan mintalah penutup dari Allah. Ya Allah, tutupilah hamba dan jangan permalukan hamba. Ya, tutupi, jangan dibongkar-bongkar. Apalagi diupload ke medsos, jangan. Ya, mintalah penutup dari Allah, tugas. Jadi emang Ustazah kurang kerjaan benernya, ngasih tugas. Tadaburi yang tadi Quran surah Az-Zumar ayat 53 sampai 39. Tugas kedua adalah sediakan waktu untuk dirimu. Tafakkur, tadabbur, mengingat dosa-dosa dan mengharapkan ampunannya. Boleh 15 menit di sepertiga malam terakhir barangkali. Barangkali habis zikir pagi, barangkali Jumat sore.
Ya, sediakan waktu. Yang ketiga, apa resolusi Ramadan ini? Saya bagi 3. Pertama, dimensi pribadi. Apa dosa yang kemarin setahun yang ya Allah aku gak mau ngulangi? Berkata tinggi kepada orang tua barangkali. Berbohong kepada pasangan barangkali. Tidak ihsan kepada anak barangkali. Ya, pribadi. Kemudian yang kedua, dimensi keluarga. Kepada pasangan, kepada anak, kepada orang tua, mertua. Yang ketiga, di lingkungan kerja. Mungkin sepertiga waktu kita kan buat di lingkungan kerja. Ini adalah rumah kedua kita. Bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang yang di sini? Bagaimana ketika berinteraksi dengan pasien? Apakah Anda merasa bahwasanya Allah melihat saya pada saat saya melakukan pekerjaan ini? Sehingga diawasi atau tidak diawasi, dapat bintang berapapun itu, maka saya hakikatnya bukan bermuamalah dengan Anda, tapi saya bermuamalah dengan Allah. Itu udah baik-baik. Kadang-kadang pasiennya nggak paham, maka dia marah-marah. Padahal itu untuk kebaikan dia. Dan tidak menguntungkan kita. Kalau seandainya kita nggak peduli, lebih baik rasanya. Tapi kan kita bukan muamalah sama makhluk, kita muamalahnya sama Allah. Ngeribet-ngeribetin, gak nambah gaji pula gitu. Misalkan tidak ada keuntungan duniawinya. Tapi hakikatnya saya bukan berinteraksi dengan Anda, saya berinteraksi dengan Allah. Saya mengharapkan Allah cinta kepada saya, Allah ampuni dosa-dosa saya. Kemudian keberkahannya di dunia yang kita harapkan apa, Bu? Sehat, sejahtera, ya Kak? Anak keturunan kita dijauhkan dari segala keburukan. Allah alam bisawab, mudah-mudahan tidak puas. Kenapa tidak puas? Supaya kita terus menempuh perjalanan dengan nama Allah At-Tawwab dan juga nama-nama Allah yang lainnya. Oke, itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak ada MC-nya beneran ya? Jadi nggak perlu tanya jawab ya ibu-ibu, bapak.